Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azam Ramdhani dengan NIM 240401231. Hadirnya saya di sini adalah untuk menuntaskan ujian terkait ujian akhir dengan mata kuliah praktikum pemrograman lanjutan dengan dosen pengampu Pak Darmanto Sukriyanto. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana apa saya soal-soalnya. Bisa kita lihat pada tampilan berikut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tree traversal serta alur program Python yang digunakan untuk mengimplementasikan traversal tersebut. Program ini dibuat berdasarkan struktur tree yang diberikan pada soal barusan. Tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node dan edge. Node paling atas disebut root, sedangkan node paling bawah disebut child atau anaknya. Pada binary tree, setiap node hanya dapat memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak yang di bagian kanan. Traversal tree adalah proses mengunjungi seluruh node pada tree dengan urutan tertentu. Jadi traversalnya diperlukan karena data pada tree tidak tersimpan secara linear seperti array atau list. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari traversal tree pada soal. Jadi dalam pemrograman ini digunakan 3 jenis traversal tree, yaitu in-order, pre-order, dan post-order. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagian in-order. In-order traversal digunakan dengan urutan kiri, root, dan kanan. Jadi traversal ini pada binary search tree akan menghasilkan data yang berurut dari kiri, root, dan kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pre-order traversal dilakukan dengan urutan root, setelahnya kiri, lalu dilanjutkan ke kanan. Pada traversal ini digunakan untuk mengetahui urutan pembentukan atau struktur tree. Yang ketiga ada post order traversal. Dilakukan dengan urutan kiri, lalu ke kanan, baru ke bagian root. Traversal ini biasanya digunakan untuk proses penghapusan node karena root dikunjungi terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur program yang telah saya buat secara umum. Jadi pada alur program yang saya buat dimulai dengan mendefinisikan struktur node menggunakan class. Setelah itu tree dibangun secara manual agar struktur sama persis seperti yang ada pada gambar di soal. Selanjutnya saya membuat fungsi traversal in-order, pre-order, dan post-order. Lalu terakhirnya di masing-masing fungsi traversal dipanggil untuk menampilkan hasilnya ke bagian output layar. Baik, kita akan lanjut ke bagian class node. Saya akan menjelaskan class node itu apa. Jadi class node itu digunakan untuk mempresentasikan satu node pada tree. Class ini memiliki 3 atribut, yaitu val untuk menyimpan nilai node, left sebagai penunjuk ke anak kiri, dan right untuk menunjuk ke anak yang sebelah kanan. Setiap node pada tree dibuat dari kelas ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada penjelasan pembuatan tree. Oke, tree ini dibangun secara manual dengan membuat node root terlebih dahulu, kemudian menambahkan anak kiri dan anak kanan sesuai dengan struktur yang diberikan pada soal. Jadi cara ini memastikan bahwa traversal yang dilakukan program sesuai dengan traversal yang ditentukan dari gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fungsi in-order. Jadi bagian fungsi in-order ini digunakan untuk melakukan traversal dengan urutan kiri, root, dan kanan sebelumnya. Jika node tidak kosong, fungsi akan memanggil dirinya sendiri ke subtree kiri, kemudian mencetak nilai node saat ini, dan terakhir memanggil subtree kanan.
Fungsi ini menggunakan rekursi agar traversal dapat menjangkau seluruh cabang tree. Selanjutnya saya akan membahas penjelasan fungsi preorder. Sebelumnya, fungsi preorder ini digunakan untuk melakukan traversal tree dengan urutan root, lalu ke bagian kiri, dan selanjutnya kanan. Jadi pada fungsi ini nilai node dicetak terlebih dahulu sebelum berpindah ke subtree kiri dan subtree kanan. Traversal ini menunjukkan urutan kunjungan node dimulai dari root. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi post order. Post order ini digunakan untuk melakukan traversal dengan urutan kiri lalu ke kanan baru diakhiri dengan root. Fungsinya akan mengunjungi seluruh subtree terlebih dahulu, kemudian baru mencetak nilai root di akhir proses. Traversal ini lebih cocok digunakan untuk penghapusan tree karena induk di proses terakhir. Di bagian akhir saya akan menjelaskan pemanggilan fungsi traversal. Pada bagian akhir program, fungsi in-order, pre-order, dan post-order dipanggil secara berurutan. Pada hasil traversal ditampilkan ke layar untuk menunjukkan perbedaan urutan kunjungan node pada masing-masing. Demikian traversal. Penjelasan program tree traversal yang telah saya buat. Terima kasih. Kita akan melihat hasil outputnya. Berdasarkan hasil traversal yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan konsep tree pada soal, tree traversal, dan struktur tree yang diberikan pada soal. Selanjutnya saya akan menjelaskan output program. Setelah program dijalankan, akan didapati 3 hasil output sesuai dengan metode traversal yang digunakan. Pada in-order traversal, output yang dihasilkan adalah 15, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan 70. Jadi urutan ini diperoleh karena traversal dilakukan dengan mengunjungi subtree dari kiri dulu, kemudian root, dan terakhir subtree kanan. Pada struktur binary search tree, in-order traversal menghasilkan data yang true root dimulai dari nilai terkecil langsung baru ke bagian yang paling besar. Pada hasil output yang kedua, pre-order traversal, output yang dihasilkan adalah 40, 30, 25, 15, 28, 35, 50, 45, 60, 55, dan 70. Urutan ini menunjukkan bahwa root dikunjungi terlebih dahulu, kemudian subtree seluruhnya, dan terakhir subtree kanan. Output ini menggambarkan urutan kunjungan node dimulai dari root hingga ke down. Selanjutnya, pada post order traversal, output yang dihasilkan adalah 15, 28, 25, 35, 30, 45, 55, 70, 60, 50, dan 40. Pada traversal ini, seluruh subtree dikunjungi terlebih dahulu dan root dicetak paling akhir. Jadi, node-nya selalu induk harus muncul setelah anak-anaknya dulu. Ini berdasarkan urutan outputnya. Pada ketiga traversal tersebut terjadi karena perbedaan urutan kunjungan node meskipun struktur tree yang digunakan sebenarnya sama. Demikian hasil output yang telah saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.